Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengusulkan Kota Depok dan Surakarta sebagai nominasi UNESCO Creative Cities Network tahun 2023. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan dua kota tersebut dinilai layak untuk mewakili Indonesia masuk dalam nominasi penerima penghargaan bergengsi ini. Hal tersebut dikarenakan Surakarta dan Depok telah memenuhi kriteria dari 19 indikator penilaian yang telah ditetapkan oleh UNESCO. Surakarta diusulkan masuk dalam nominasi di bidang Creative Craft dan Folk Art, sedangkan Kota Depok dengan bidang Creative Media Arts. Indonesia sendiri sudah memiliki 4 kota yang mendapat predikat UCCN, yaitu Pekalongan sebagai kota Craft and Folk Art, Bandung sebagai kota Desain, Ambon sebagai kota Musik, dan Jakarta sebagai kota Literatur. Kemenparekraf yang berperan sebagai focal point nasional program Kota Kreatif di Indonesia telah bekerjasama dengan KNIU atau Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO dan para pihak terkait lainnya untuk melakukan pendampingan bagi kabupaten atau kota yang ingin mengajukan nominasi sebagai anggota jejaring Kota Kreatif UNESCO pada periode penetapan tahun 2023. Saya sangat bangga bahwa kabupaten dan kota di Indonesia yang sudah mengikuti kegiatan Kata Kreatif aktif untuk mengusulkan dinominasikan sebagai jejaring Kota Kreatif UNESCO atau UNESCO Creative Cities Network untuk tahun 2023. Kami sebagai focal point nasional juga telah melakukan pendampingan bagi kabupaten kota yang ingin mengajukan nominasi. Dan tahun-tahun sebelumnya di UCCN kita telah mendapatkan beberapa kota, dan ini yang dapat kami sampaikan. Pertama, Pekalongan tahun 2014, Bandung 2015 City of Design, Ambon City of Music 2019, dan paling terakhir Jakarta 2021 City of Literature. Jadi Pekalongan itu City of Folk Art. Dan tahun ini 2023 terdapat 6 kabupaten kota yang telah melengkapi formulir aplikasi UCCN dan mengikuti seleksi tingkat nasional. Kami mengapresiasi karena ini proses yang memang cukup detail dan terkadang melelahkan, tapi 6 kabupaten dan kota ini telah masuk menjadi 6 finalis, dan dari 6 finalis ini akan terpilih 2 nominasi. Untuk masuk 6 finalis saja Bapak Ibu semua dari kabupaten kota ini sudah menjadi pemenang. Jadi selain dari Kabupaten Ponorogo yang diusulkan Creative City of Crafts and Folk Art, juga ada Kabupaten Bantul sebagai Creative City of Crafts and Folk Art. Ada Kota Bitung sebagai Creative City of Gastronomy. Hampir tiap minggu saya dikirimin sashimi Bitung. Tapi banyak sekali diambil oleh orang-orang sekitar saya. Belum pernah, baru malam ini buka puasa saya mau coba ini dari Bu Pinkan Kapoh. Ada Kota Depok sebagai Creative City of Media Arts. Dan ada Kota Salatiga, Pak Sinung, Creative City of Gastronomy. Dan Kota Surakarta sebagai Creative City of Crafts and Folk Art. Pada Jumat 26 Mei lalu telah ada penilaian akhir. Dan bagaimana tindak lanjut kita agar memastikan kota-kota kita masuk ke dalam, kota dan kabupaten kita masuk ke dalam jejaring Kota Kreatif UNESCO. Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, Ice Khadijah, menekankan bahwa partisipasi aktif kabupaten atau kota dalam jejaring Kota Kreatif UNESCO bukanlah sebuah kompetisi atau perlombaan, melainkan sebagai media untuk berjejaring, membangun komunitas dengan kota-kota sejenis di negara-negara lain di dunia. Tentu banyak manfaat yang diperoleh ketika sudah menjadi bagian dari UCCN, seperti saling bertukar pikiran dan sharing best practice. UCCN atau menjadi kota kreatif dunia bukan untuk etalase tetapi untuk kesejahteraan masyarakat di kota tersebut dan untuk menjamin bahwa tujuan sustainable development kehidupan yang berkelanjutan terjadi di kota tersebut. Direktur Infrastruktur Ekonomi Kreatif Kemenparekraf Haryanto menjelaskan, sebelum ditetapkannya Surakarta dan Depok sebagai nominasi UCCN periode 2023, ada 4 kabupaten atau kota lainnya yang mengikuti seleksi nasional, yaitu Kabupaten Bantul dengan bidang Craft and Folk Art, Kota Bitung dengan bidang Gastronomi, Kabupaten Ponorogo dengan bidang Craft dan Folk Art, dan Kota Salatiga dengan bidang Gastronomi.
PLT Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf Frans Teguh menambahkan pengumuman 2 nominasi ini adalah sebuah capaian bersama dan apresiasi untuk kabupaten atau kota kreatif di Indonesia. Prestasi ini memperlihatkan bahwa pentingnya merefleksikan 3C1R, yakni Confidence, Credible, Calibration, and Reputation. Tim Elgen Media melaporkan.